Salam, puji Tuhan, kita jumpa lagi saudaraku. Kali ini saya ingin berbagi dari cerita atau peristiwa yang terjadi di dalam Matius pasal 26 ayat 1 sampai ayat 6 sampai 13, di mana ini mengisahkan tentang seorang wanita yang datang kepada Tuhan Yesus dengan menuangkan sebotol parfum yang mahal untuk mengurapi kaki Yesus, mencuci kaki Yesus dan melelapnya dengan rambutnya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa minyak narwastu pada masa itu satu guci itu atau satu buli-buli itu harganya mahal sekali. Nah, ketika wanita ini dengan rasa syukur dan penyembahan yang khusyuk dia datang kepada Tuhan Yesus, lalu memecahkan buli-bulinya dan membersihkan kaki Tuhan Yesus, mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu ini, salah seorang murid dari Tuhan Yesus mengatakan bahwa sungguh sia-sia kita bisa saja menggunakan uang dari hasil penjualan minyak narwastu itu, lalu uangnya dibagi-bagikan ke orang-orang miskin. Bayangkan Bapak Ibu, harga minyak itu mahal sekali tentunya pada masa itu. Tapi justru Tuhan Yesus menegur muridnya yang berkata seperti itu, dan Tuhan Yesus berkata, wanita ini melakukan hal yang mulia untuk aku. Tuhan Yesus menerima hadiah yang mewah dan tidak menolak dan tidak menganggap itu sebagai suatu pemborosan, saudaraku. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa pada saat itu memang dia layak untuk menerima hadiah, dia pantas untuk menerima hadiah. Sangat mudah atau untuk kita menggunakan rasio kita, menggunakan logika kita menjadi hemat bagi Tuhan, menyimpan uang untuk pelayanan ke depan karena Tuhan tidak membutuhkan apapun dan Tuhan juga memiliki segalanya. Jadi kenapa kita harus berhemat-hemat kalau untuk Tuhan juga gitu kan? Tapi orang sering berpikir kayak gitu. Tetapi Tuhan tersentuh ketika kita bertindak di luar ekspektasi untuk dia, untuk dirinya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, saudara, yang hal-hal yang tidak biasa, Tuhan menerima itu dan dia akan tersentuh hati. Kita tidak akan memberi Tuhan dengan sesuatu yang tidak bernilai tentunya. Kita juga tidak akan memberikan kepada Tuhan hal-hal yang tidak berharga. Kita pasti akan ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan. Nah, wanita ini menunjukkan bukti itu, memberi yang terbaik. Memang seorang murid dari Tuhan Yesus bilang bahwa ini pemborosan, tapi Tuhan Yesus sendiri justru berkata bahwa dia melakukan apa yang memang harus dilakukan untuk menghormati aku. Dan lebih dari itu, Bapak Ibu, kasih perempuan ini terhadap Tuhan Yesus dengan memberikan yang terbaik yang ada padanya, dan kasih inilah yang dicari oleh Tuhan Yesus. Kasih semacam inilah yang Tuhan Yesus inginkan, yang lahir dari hati yang penuh dengan rasa syukur karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu, yang penting bukanlah banyaknya nih pemberian yang kita berikan atau waktu yang kita luangkan, melainkan apa pemberian itu disertai dengan hati yang sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus mengukur pemberian kita bukan dari jumlah. Tuhan Yesus mengukur pemberian kita bukan dari besarnya, tapi Tuhan Yesus mengukur pemberian kita adalah dari hati kita. Seberapa hati kita. Pernah kan suatu kali Tuhan Yesus juga di Markus pasal 12 ayat 42, ketika ada seorang janda miskin di bait suci, selesai mereka beribadah, orang-orang menaruhkan persembahan ke kotak persembahan dengan nilai-nilai yang sesuai dengan kemampuan mereka. Tapi ada salah satu orang perempuan, janda miskin, dikatakan memberikan uang 2 peser, yaitu 1 duit. Dan Tuhan Yesus bilang perempuan ini memberi lebih banyak dan lebih baik dari orang yang ada, karena dia memberikan dari seluruh apa yang dia miliki. Tuhan Yesus mengatakan bahwa 2 peser sebenarnya pada masa itu juga nggak berarti, kecil sekali. Tapi justru Tuhan Yesus bilang itu lebih berarti. Kenapa? Karena wanita itu memberikannya, janda miskin itu memberikannya dari hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peluang besar kita, pandemi sudah mulai berkurang, walaupun katanya sejak lebaran ini, setelah lebaran ini ada kenaikan, tapi setidak-tidaknya sudah mulai jauh berkurang, dan kita berharap dalam waktu dekat ini, mungkin Juni, Juli atau Agustus, kita sudah tidak lagi harus memakai masker, tidak harus lagi khawatir, tidak harus lagi takut dengan COVID gitu.
Tapi mari kita menjadi orang benar setiap ada kesempatan, setiap ada peluang, dengan leluasa kita gunakan untuk melayani Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Bukan mengambil kesempatan untuk meninggikan diri kita, tapi kita memberikan untuk kemuliaan Tuhan seperti yang dilakukan oleh wanita ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja mari bangkit, gereja mari bangun. Bapak Ibu Saudara juga mari kita bangkit, kita bangun, kita mulai lagi. Memang untuk memulai sesuatu agak berat, tapi harga yang harus kita bayar itu pasti ada nilainya. Ketika kita memulai dari hati, kita mulai dengan kesungguhan, dan ketika kita memulai dengan keinginan untuk memuliakan Tuhan. Karena jangan sampai kita terus-menerus melupakan pertemuan-pertemuan ibadah kita, persekutuan-persekutuan ibadah kita bersama orang-orang yang seiman dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini yang ingin saya bagikan dan ajak kita merenungkannya adalah apa yang saudara berikan kepada Tuhan dan bagaimana saudara memberikannya. Wanita ini memberikan dengan hatinya, menuangkan minyak narwatsu yang mahal. Dengan wujud penyembahan dia berlutut di bawah kaki Tuhan Yesus. Bagaimana dengan saudara? Biarlah pemberian kita juga memiliki nilai yang luar biasa, bukan masalah jumlah, bukan masalah besar atau banyak, tetapi nilai dari pemberian kita dimulai dari hati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah dan kebaikan-Mu. Kami boleh bersama-sama belajar dari perempuan yang menuangkan minyak narwatsu, minyak yang mahal ke kaki Tuhan Yesus untuk mengurapi Tuhan Yesus. Bukan masalah nilai atau harga, tapi wanita ini memberi dari hatinya yang sungguh-sungguh untuk menghormati dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.